Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa nih kok wajah-wajahnya lagi galau-galau gitu? Iya nih, sekarang lagi Valentine tapi nggak ada yang ngasih aku coklat. Astaga. Gitu aja galau kamu? Iya, Waalaikumsalam. Ngapain? Oh, sedih-sedih aja. Itu loh Mbak, aku lihat teman-temanku banyak yang dapat hadiah dari pacarnya. Aku kan juga mau. Pacarnya emang ya apa itu ya apa namanya seharus itu ya untuk dapat kado. Iya. Guys, dapat kado nggak sih Valentine ini? Tapi ini nih seru nih kita kayaknya kalau buat bahan obrolan tentang Valentine Day ya kan? Pasti itu ya teman-temannya banyak dikasih kado coklat gitu kan ya. Oke. Pas banget sama momen kita yaitu Valentine Day. Nah, sebelum kita ngobrol, kita baiknya menyapa teman-teman yang nonton video kita nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi kita di channel Remaja Ceria. Cantik, edukatif, representatif, inovatif, dan attitude. Cinta. Nah, ngobrolin cinta itu kan butuh bukti ya. Nah, bagaimana tuh cara membuktikannya? Apakah hanya dengan ucapan, dikasih kado coklat, atau dengan bunga? Nah, yuk kita cari tahu nih, bagaimana seharusnya membuktikan sebuah cinta. Oke Besti, hari ini kita akan ngobrolin tentang Valentine Days. Ngomongin tentang Valentine, pasti berkaitan erat sama remaja dan cinta. Sebelum itu, sebenarnya definisi cinta itu menurut teman-teman di sini bagaimana sih? Kalau menurut aku sih cinta itu fitrah. Semua kalangan berhak memilihnya, anak-anak, remaja, dewasa. Oh gitu. Kalau menurut aku, cinta itu memberi. Kalau kita udah cinta, itu ngasih apapun yang kita punya itu untuk seseorang yang kita cintai. Misalnya, cinta ibu kepada anaknya, itu kan pasti rela ngasih apapun ya untuk anaknya. Begitu juga dengan anak kepada orang tuanya. Nah, kalau Mbak Yu gimana? Cinta itu seperti apa? Kalau saya itu cinta itu adalah tentang memahami. Jadinya kita harus memahami. Seandainya kita ya katanya muslimah harus mencintai sesama muslimah. Nah, karena kita adalah satu, makanya kita harus mengerti, memahami apa teman-teman kita butuh apa sih gitu. Terus kalau dengan pasangan kita harus mengerti pasangan itu butuh apa. Seandainya dia butuh makanan atau apa kita siapin. Jadinya biar bisa menenangkan. Iya. Saling mengerti, saling memahami, menenangkan juga gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang cinta itu saya ingat satu quote yang ada dalam bukunya Buya Hamka. Wah, apa itu quote-nya? Itu adalah tentang cinta. Cinta itu memiliki banyak pintu, dan pintu yang paling istimewa adalah pintu kasihan. Setuju nggak kalau cinta itu adalah lewat rasa kasihan? Loh, kok kasihan sih Kak? Masa aku dicintai karena kasihan? Iya, masa dicintai karena kasihan sih? Aku tuh awalnya juga bingung ya, kenapa kalau cinta itu harus dikasihani. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi tuh, cinta lewat rasa kasihan ini adalah cinta yang paling tulus karena tidak memandang fisik, seperti cintanya Allah kepada hambanya. Tahu nggak maksudnya? Coba jelasin. Jadi itu cinta itu kenapa Allah kepada hambanya? Karena Allah itu disifati dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Iya, jadinya dia mengasihi dan menyayangi umat-umatnya. Coba bayangkan kalau Allah itu adil sama kita pasti kan hancur ya. Kita itu hidup di dunia ini cuman ya mentok 63 ya. Jadi jangan sombong-sombong itu hidupnya lama-lama. Kalau dikasih bonus paling juga beberapa tahun, mentok itu 100 kayaknya ya. Itu udah kita tapi enak. juga ada yang lebih loh. Tapi ya itu fisiknya udah nggak enak kan. Nah, kita itu yang masih muda-muda ini masih punya waktu banyak nih, dikasih waktu cuman segitu. Terus kita tiap hari ibadah pengennya nanti surga, padahal surga itu selamanya. Dunia yang sementara diganti surga yang selamanya, itu kayaknya kalau adil apakah ya mungkin ya kita itu apa apple to apple gitu kan ya? Oh iya juga sih. Kan nggak sebanding gitu. Ya juga ya. Tapi aku juga punya quote nih, aku gak mau kalah sama Mbak Yuri.
cinta itu punya sifatnya itu menenangkan, menyenangkan, merubah seseorang yang awalnya tuh dia pendiam gitu, tapi karena dia suka sama seseorang itu dia tuh jadi suka ngomongin tentang si dia gitu. Terus ada lagi tuh yang awalnya dia nggak suka tuh drakor misalnya, drakor yang berbau Korea tuh nggak suka, tapi karena dia suka sama seseorang yang dia itu ngikutin banget sama drakor, dia tuh bisa tiba-tiba suka sama drakor gitu loh. Jadi bisa semerubah itu gitu loh, karena cinta itu sifatnya bisa merubah gitu. Dan cinta itu aneh kalau kita yang nggak cinta. Jadinya gini maksudnya, kalau ada orang jatuh cinta, seandainya Mbak Kak Ais jatuh cinta sama Afif ya, jatuh cinta. Afif itu semuanya dilakuin, bajunya kesukaannya apa, warna Nah, gitu kesukaannya sih, ya. apa. Tapi bagi saya ini aneh ya, ngapain ya rela kayak gitu, dikasih hadiah, dikasih apa gitu, kan aneh ya. Kok segitunya gitu. Kayak kalau yang suka Korea tadi, semuanya dilakuin, bahasanya sampai ini ya. Terus apanya lagi? Cara pakaiannya cosplay itu di Indonesia banyak ya, cosplay muda itu ya. Jadinya kalau udah cinta tuh ya apapun dilakuin. Iya, apapun dilakuin yang biasanya dia nggak lakuin gitu kan ya, diterabas aja gitu ya. Iya. Oke. Atau ada yang nambahin juga nih tentang cinta, kamu mau nambahin nggak? Kepo. Oh iya sih, betul sih, stalking ya. Pasti kalau kita suka sesama seorang itu stalking gitu nggak sih? Ya bener juga. Diikutin tuh akunnya, namanya apa, Facebooknya, Instagramnya, Twitternya gitu kan ya. Melihat Betul. kesehariannya. Nah betul, ngikutin dia lagi apa gitu kan. Oke. Berarti definisi cinta itu bisa berbeda-beda ya, dan definisi itu banyak banget gitu. Nah lalu apakah ketika kita itu jatuh cinta, haruskah kita itu ngasih kado untuk mewujudkan cinta kita? Harus nggak? Ya iyalah, kan momen gitu loh. Momen, maksudnya Valentine itu momen gitu ya, Iya. momen menunjukkan ini aku cinta sama kamu gitu kan. Iya, iya nggak Mbak Yu? Menurut Mbak Yu gimana? Kalau saya ya, kita bedain dulu ya antara cinta dan nafsu. Kalau cinta itu menenangkan, kalau nafsu itu kesusu 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 Tergesa-gesa. itu iya tergesa-gesa. Oke. Jadinya cinta itu kalau menenangkan tuh seperti pasangan yang sudah menikah. Gimana pasangan yang sudah menikah? Kalau jalan berdua tuh enak, santai, nggak mikirin ada yang lihat, nggak sembunyi-sembunyi, Nggak berlebihan nggak gitu kan ya? berlebihan gitu. Yang satunya yang cinta nafsu tadi itu kayak orang pacaran. Coba bandingin dengan pasangan yang pacaran. Dia mesti ngapa-ngapain? Apa coba? Pegangan tangan. Pegangan tangan. Habis pegangan tangan? Ngapain? Kan nggak mungkin cukup di situ aja kan ya? Cari tempat yang sepi. Iya. Terus habis itu Apa lagi? begitulah seks bebas dan lain-lain. Ada aja Mojok. kerjaannya. Iya. Orang pacaran tuh ada aja kerjaannya. Itu kayak cintanya para jomblo ya, yang apa nyuri setat mau buka puasa duluan kayak orang puasa, tapi siang-siang itu udah mau buka puasa. Jadinya kita lagi puasa siang-siang semuanya pengen, tapi kan nggak boleh ya sampai maghrib. Tapi Iya. kita udah sembunyi-sembunyi nongkrong bareng. Oh, iya. Padahal kan Nongkrong aturan, bareng tuh bareng-bareng ya. Iya. Nongkrong terus dia buka puasa sendiri. iya. sembunyi Padahal kan semua. aturan puasa ya bukanya pas maghrib Pas itu, maghrib tapi itu. dia udah karena nggak sabar, nggak bisa nahan nafsu untuk makannya, Iya. nyuri start lah dengan Akhirnya- cara yang dia inginin, kayak itu kan ya. Itu juga menyalahi Masuk nggak sih? aturan gitu. Nah, oke. Jadi beda kan, kalau kita udah nikah kan bebas ya mau ngapain aja. Nanti di rumah aja, nggak usah di jalan. Ya, gimana? Terus nggak itu pas cuma momennya aja, pas Iya. setahun sekali. Nggak gitu harus kan ya. setahun sekali aja kan. Iya. Terus, Tapi aku jadi ada pertanyaan nih Kak. Iya. Jadi sebenarnya Valentine Days itu kan untuk merayakan hari kasih sayang kita ya, mewujudkan cintanya. Nah sebenarnya itu di hari Valentine Days itu mewujudkan cinta atau menistakan cinta sih? Wah berat. Masa penistaan? Ya iya kan itu momen untuk itu katanya tadi yang harusnya puasa sampai maghrib untuk nahan nafsunya, tapi dia udah nggak tahan
akhirnya nyuri start duluan gitu kan ya. Iya, betul itu. Dengan Jadinya, pacaran, dengan los-losan itu di iya. momen itu. Biasanya gitu loh, di alun-alun banyak. Itu banyak itu. Iya kan? Nah, gimana tuh Kak? Jadi saya cerita nih, kalau ngomongin Valentine tuh ya, kita lihat dulu sejarahnya. Apa benar sih itu adalah wujud tercinta atau malah penistaan? Jadi sebelum kita menjudge itu baik atau buruk, kita lihat dulu apanya sejarahnya. Sebenarnya kalau Valentine itu adalah ada beberapa versi. Salah satunya itu adalah dari ST Valentin. Santo Valentin. Siapa Santo Valentin ini? Dia itu adalah seorang pendeta yang dulunya itu berselisih dengan Claudius II. Karena Claudius II itu selalu berperang aja dengan lawannya Roma, tapi selalu kalah. Akhirnya dia itu tidak membolehkan untuk pacaran dan cinta-cintaan gitu loh, nggak boleh punya istri karena nggak mau berangkat perang kan, karena istrinya akhirnya dia itu nggak mau memberikan aturan untuk tidak menikah ataupun pacaran. Tapi Valentin ini eh, apa mengadakan sesuatu momen untuk mengekspresikan cinta itu diam-diam. Nah, ketahuan akhirnya dibunuh itu sama itu. Yang kontra tadi ya? Iya, yang Claudius II tadi. Jadinya selain itu juga budaya pagan. Ya, Pagan itu? iya, itu budaya apa ya? Ada yang namanya Festival Lupercalia. Nah, itu ditujukan untuk memperingati dewa kesuburan. Nah, di sana itu ada yang namanya pesta seks. Kok bisa? Jadinya perempuan-perempuan itu menuliskan namanya di kertas, langsung terus dimasukkan ke dalam guci, diundi, terus dibagikan ke laki-laki. Habis itu? Habis itu mereka jadi miliknya laki-laki itu dalam semalam. Coba ngapain? Ngapain aja mereka? Nah, itu ngapain itu semua? Ngapain coba? Masa cuma ngapain? Ya nggak mungkin ya malam-malam kita terus main catur gitu kan. Nggak mungkin kan ya. Itu ngapain? Coba. Ya demi mengekspresikan itu kan. Iya. Oh, Nah, dari sejarahnya kita bisa lihat itu ada nggak ya salah satunya yang dari Islam? yang mencerminkan Islam gitu Kan kan. nggak ada ya? Lah, kenapa jadi bawa-bawa agama sih, Kak? Ya kan kita muslimah. Kan kita harus taat aturan Islam Iya. juga. Kita tuh nggak bisa loh lepas sama Islam itu. Benar, jadinya kalau kita jadi muslimah ya harus dengan taat syariat. Nggak bisa kalau kita memisah-misahkan ya, memisah-misahkan dari agama dengan kehidupan ya nggak bisa lah. Kita harus hidup itu ya dituntun dengan syariat itu. Oh jadi nggak layak ya kita sebagai muslimah itu ikut-ikutan budaya yang tadi itu Valentine Day ya. Tapi sebenarnya kalau suasana Valentine Day yang hari ini itu gimana sih Kak? Sebenarnya nggak beda jauh ya. Valentine itu kan dirayakan di seluruh dunia ya, bukan hanya Indonesia saja. Dan ternyata penjualan kondom pas waktu itu, pas waktu Valentine itu momennya seminggu sebelum dan seminggu setelahnya itu mesti meningkat. Jadinya kadonya itu ya, bukan hanya coklat aja. Di situnya Coklat ada itu itunya sebagai gitu. pembuka Iya. gitu kan ya. Jadinya itu ada itunya Oke. dan itu peningkat pesat. Jadi kan tahu ya buat apa itu? Ya, mesti kan buat akhirnya kayak begitu Ya, juga zina gitu juga loh. ya. Oke. Jadi malah justru momen untuk meningkatkan tingkat zina gitu kan ya, free sex itu tadi ya. Wow. Tapi meskipun misal ya aku tuh nggak ikut-ikutan yang kayak gitu-gitu kok. Gitu. Tapi itu di sisi lain itu orang lain tetap melakukan. Itu kayak gimana tuh? Kalau ada yang ngomong aku nggak gitu-gitu kok, iya sih nggak gitu-gitu. Tapi itu kan bukan budaya dari Islam. Kalau kita mengambil budaya yang bukan dari Islam itu sama saja kita menormalisasi sesuatu keburukan. Jadi kalau itu dibiarkan aja, jadi kebiasaan. Kayak sekarang nih, ya orang-orang pacaran tuh dulu itu tabu banget, itu mesti malu kalau ada yang pacaran tuh mesti sembunyi-sembunyi. Coba kalau sekarang nggak pacaran, dikira nggak laku ya? Ya yang muda ya, yang masih sekolah tuh, mesti dikiranya nggak laku. Ibu-ibu juga Pasti gitu. itu juga dikasih julukan si paling. Si paling Paling alim. Iya. Kok kayaknya relate banget. Oh, jadi gimana nih? Berarti setuju nggak Valentine Day itu menistakan cinta yang sebenarnya suci tadi? Gimana? Setuju nggak? Setuju sih.
Nah, sekarang udah ya, setuju ya. Jadi nggak usah ngarep-ngarep lagi tuh kado. Nggak usah ngarep-ngarep iya, lagi betul. hadiah. Jadinya Gak usah Valentine-nya galau juga nggak kalau usah gak dikasih. galau. Nah, Nanti sama iya. kita aja makan, beli sendiri. Siap deh, nanti beli sendiri ya. Iya betul. Tapi Mbak Yo, ini apa? Ada nggak sebuah kisah itu yang benar-benar mengekspresikan cinta yang sebenarnya dan suci tadi itu? Ada nggak kisahnya? Kalau dari Rasulullah sendiri ada sih. Oh, kayak gimana? Pasangan menikah itu kan ceritanya indah ya, nggak mungkin Ah. yang sedih-sedih. Yang sedih-sedih skip aja. Jadinya Rasulullah itu juga pernah mengalami kisah cintanya, cinta yang abadi. Bagaimana cintanya Rasulullah itu kepada Khadijah ya. Walaupun istri Rasulullah banyak, tapi Rasulullah tidak pernah menduakan Khadijah. Oh. Jadinya Insya dia Allah. itu setia. Jadi dia setia kepada Khadijah, setelah Khadijah nggak ada itu kan baru ada istri-istri yang Iya. lain, dan itu setelah Khadijah nggak ada pun tuh Aisyah pernah cemburu, yang diomongin kok Khadijah aja saya mana sampai cemburu gitu ya. Iya. Karena saking cintanya gitu loh. Dan Rasulullah itu kan marah ya dengan kayak gitu. Khadijah itu adalah seseorang yang spesial, yang dia melahirkan anak-anakku, dia yang pokoknya spesial lah. Tapi setelah itu juga ada kisahnya tentang dengan Aisyah ya, yang punya panggilan yang manis Oh, ya, iya. ya Kumairo, Wow. yang punya Masya kemerah-merah. Jadinya apa ya, romantis kalau udah nikah tuh, itu rasanya tuh gitu loh. Ada sesuatu yang istimewa. Tapi sekarang susah Kak nyari yang speknya Rasulullah. Hei, susah itu bukan berarti nggak bisa. Ingat, kita itu harus yakin. Wanita yang baik itu untuk laki-laki Yang baik. Wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Nah, jadi kita tuh tugasnya kayaknya harus memataskan diri gitu ya, Iya. supaya ketemu yang baik kalau pengennya yang baik gitu. Kalau pengen yang baik jangan lewat pacaran, betul nggak? Betul, oke. Panjang juga ya cerita dan pembahasan kita hari ini. Kayaknya kita sudah cukup deh. Mungkin ada pesan dari teman-teman nih? Kalau dari saya kayaknya cukup ya. Tapi satu sih, cinta itu setiap hari, bukan hanya setahun sekali. Nah. Jadi say no to Valentine's Day, karena kok kayaknya cinta itu nggak adil ya kalau cuma sehari. Jadinya ya harus tiap hari. Iya. Dan jangan galau terus. Iya, Kak. Karena kita bisa beli sendiri untuk self reward Iya. kita juga kan ya. Oke, terima kasih Besti. Kita sudah cukup ngobrol panjang ya hari ini. Oke, teman-teman yang ada di rumah, jangan bosan untuk tetap stay di channel kita ya. Oke teman-teman, ingat ya, nggak usah tuh kita ikut-ikutan merayakan hari Valentine. Mending kita jalan bareng sahabat solihah. Ya kan? Kalau Iya. pengen coklat, kita bisa beli bareng, berbagi gitu. Oke, mungkin cukup ya. Iya, cukup. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya, karena kita akan terus tuh membahas berita terupdate dan aktual lainnya. Jangan lupa juga, kalau teman-teman punya pendapat atau mau sharing cerita, boleh banget tulis di kolom komentar ini, di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.